Ada yang bukan Sunda dipanggilnya Abah kemarin. Ya, dalam politik, Ri. Pulau Sumatera sama Pulau Jawa ya bakal gue bikin nyambung. Politik, dalam politik. Bung Karno banyak sih kelemahannya. Menurut lu top of mind? Top of mind. Ketika mencampurkan nasakom itu kelemahan sih. What? Gue kayak efek tuh jawaban lu ke situ. Enggak dong. Kenyamanan itu kan ya sampai mati, Ri. Yang dicari kan kenyamanan, Ri. Walaupun banyak orang anak-anak sekarang ngomong pengen keluar dari zona nyaman ya kan. Ya kalau kata laku udah hampa ini, friend. Iya. Mas Ari. Ari Lasso, my friend. Oke, my friend. Oh. Udah lama juga kita gak ketemu Bang, ya kan? Ya mungkin dipatasi kesibukan lu kali, friend. Kalau kemana-mana kalau gue lihat tuh ya kan, Jadi ada film Jim Jarmusch. Ya apa gimana tuh? Coffee and Cigarette. Ini kopi aja. Kampret nih punya ruangan nih belum kejadian dari kapan gue minta Bang, ya kan? Ya kan gitu dia. Kalau gue kan konsep bukan masalah meminta. Terus tentang konsep kemerdekaan ya jangan-jangan emang belum merdeka aja kali, friend. Ya. Emang sih kalau berhadapan sama kapital kemerdekaan kita terenggut seringkali Bang, ya kan? Ya gue gak tahu dah kalau udah kapital itu kan bukan sesuatu yang sangat didewa-dewakan kan. Tonjok aja, friend. Ini menurut lu nih ya. Apa, friend? Musisi-musisi yang ngomongin royalti sekarang ini semuanya gue keributan ini masih fun nggak mereka ini bermusik menurut lo? Ini pertanyaan lo, pertanyaan bagus, relevan pada waktunya, cuman salah pada objeknya, friend. Satu, gue bukan musisi. Kedua, bukan komposer juga. Tapi kan lu seniman. Ya jangan apa-apa dibawa ke seniman dong. Seniman itu kan anugerahnya merasa kan. Menurut lu apa yang membuat mereka bergerak? Ini heboh banget nih soal. Kan ini udah lama kejadian, baru sekarang kan. Baru merasa ketidakadilannya diungkapkan gitu kan. Ya apa ya, gue juga bingung nyebutnya nih. Coba gue pakai kerangka yang gue lihat aja kali ya. Jadi bukan tentang apa yang gue rasain ya kan. Dan gue coba menyempilkan sedikit rasa kali dari cerita itu. Jadi kan gini, Ri, apa ya? Keseringan ketika kita dibentuk wadah atau organisasi, biasanya tempat itu makin kacau sih, Ri. Kan bukannya organisasi itu tuh, memang kan fungsinya organisasi kan untuk membuat lebih teratur kan. Ya. Dulu ada bioskop itu jangan-jangan sampai di daerah lu, Ri. Bisa jadi ada banyak bioskop di daerah lu, Ri. Banyak. Ketika diatur oleh Cineplex 21 sekarang, jangan-jangan daerah lu udah gak ada bioskop sekarang. Gak ada bioskop. Nah itu, Ri. Ada, padahal udah diatur kan, Ri. Gak ada 21 maksudnya. Udah diatur, Ri. Nah ketika udah diatur tapi kayak kita nih kayak ada yang kelewatan ya kan. Nah itu, Ri, maksud gue. Itu salah satu contoh, Ri, ya. Tapi makin rumit nih penjelasan lu nih. Enggak, tapi relevan kan apa yang lu lihat kan. Tentang salah satu contoh itu aja, Ri. Iya. Bahwa ya jangan-jangan ya bentuk organisasi atau wadah yang ada sekarang di masyarakat itu salah satu bentuk pengekangan atau pengebirian kebebasan ekspresi dari kelompok dan individu. Ketika semuanya diatur kan semuanya terdata, tertata. Jangan-jangan dari yang beragam semuanya bakal diseragamkan. Itu ngomongin secara bentuk organisasi dulu ya. Oke. Masuk lagi sekarang
tentang hak cipta dan segala macam teman-teman yang lagi pada Berjuang lah. berjuang ya kan. Ya. Sekarang kan gini Ri, nih kalau lu emang berjuang mengatasnamakan para musisi atau komposer, ada impact-nya dong. Dan ini bukan setahun 2 tahun kan Ri. Jangan-jangan udah ada 5-7 tahun. Kan ibarat raport ada evaluasinya nih. Ya kalau ternyata makin serampangan dan ini, wah ini sih jangan-jangan ada duit gede di atas yang lagi belum tersalurkan balik nih. Duit gedenya kemana nih yang udah habis dikolek-kolek? Iya. Wajar orang marah lah ya. Ya kalau gue sih masih bertanya-tanya, friend. Jangan sampai kemarah dulu. Kalau kemarah dulu ya kan gawat nih ini nanti. Ya kan, ketika kita udah nggak percaya tuh, jangan-jangan hari ini katanya ada demo di depan DPR MPR ya kan. Ya semoga aja nggak bergulung, akhirnya menjadi semakin besar aja sih. Ya biar bagaimanapun juga orang Indonesia kan orang yang fun, friend ya. Menurut lu Ahmad Dhani masih fun gak sekarang? Fun sebagai seorang ayah kah, seorang pencipta musik kah, seorang suami kah? Sebagai yang lu lihat. Gue terus terang gak pernah ngeliat dia secara langsung, tapi ketika gue baca kutipan-kutipan berita ya kan, ini nuansanya kok kenapa agak sinis ya ke Ahmad Dhani ya. Iya. Padahal kan dia berjuang atas nama kaumnya, ya itu dia latar belakang sih akhirnya deh. Gue ngeliat dia. Padahal dulu waktu dia ngomong ya nikahin aja sama orang-orang bule-bule di luar gitu misalnya. Itu menurut gua tuh omongan ada benernya itu yang diomongin sama Ahmad Dhani. Tapi karena dia yang ngomongin jadi ditanggapin sini sama orang kan. Iya kan akhirnya kan gitu Ri. Ternyata kita masih melihat siapa yang ngomong tapi bukan apa yang diomongin. Ya ketika lu emang resistannya banyak, lu ngomong kebaikan pun juga bakal susah diterima. Bahkan sekelas Roy Suryo, friend, ketika dia udah terbukti bawa panci atau sempat dipidana, terus ngomong ketidakadilan dan kecurangan, kayaknya nih lu orang begini kok ngomong begitu. Iya. Berat ya? Berat. Ya? Ya kan kadang-kadang kita menikmati juga ditipu ini kan. Ya tapi kan makanya orang percaya banget sama Roy Suryo soal ijazah misalnya kan. Ya kadang-kadang kan kita juga ya gua nggak tahu ya. Karena memang udah apa namanya udah marah duluan. Ketika Roy Suryo datang ya akhirnya ya gue percaya sama Roy Suryo. Bukan karena rekornya seperti yang lu bilang tadi. Karena perasaan kita sama aja. Perkara apa masalah lu di masa lalu itu urusan lu sendiri. Gitu. Ya itu dia akhirnya kan kita gak masih ngeliat tampak depan doang Re. Ketika yang di belakangnya kita cuekin aja juga. Akhirnya kan wah ini sih 1-2 babak kelar sih ini. Kayak kalau drama nih gak sampai 3-4 babak ini sih jatuhnya nih. Ceritanya mudah ditebak. Ya kan akhirnya wah ini sih buat lama-lamain durasi aja sih. Akhirnya sih ya semoga aja gak kayak begitu ya. Pandangan gua dan pandangan lu ya. Gitu Ri. Lu udah aktif lagi ngobrol sekarang Bang ya kayaknya. Waduh pertanyaan berat juga deh. Aktif friend. Kalau ketemu. Ya kalau gak ketemu ya bagaimana? Ya gak bisa kan. Hah? Ya ngobrol sih harus ketemu kan. Ketemu ya emang tujuannya kan ketemu direkam udah gitu doang friend. Ya simpel kayak begini lah kita ya kan. Nggak ada pertemuan kita nggak bakal direkam. Iya kan. Walaupun bisa jadi 2 jam sebelumnya kita ketawa-ketawa ngakak di ruang sebelah kan. Iya benar. Ngomongin segala macam aspek hukum, orang hukum bukan. Ngomongin agama, orang agama bukan. Tapi gimana menurut lu nih soal royalti tadi nih, balik lagi ke soal tadi. Ya tadi kan gue bilang tuh ada sedikit
pertanyaan dari para teman-teman. Ini duit yang lu kolek-kolek kemana? Kan sesimpel itu. Kok kita nggak mendapatkan? Ya gue nggak tahu sih. Ya. Sesimpel itu mungkin dari teman-teman Ri ya. Tapi mungkin ada teman-teman dari lapisan lain, dari aspek hukum ngeliat, wah ini ada yang bermain ini, coba harus diaudit ini. Wah dari orang tata negara mungkin ada ngeliat angle lain atau apa, kan jadi gulungan lagi Ri. Padahal sesimpel aja kan udah ada. Ya, contoh kayak temen gue nih, Jimmy Multajam, nomor ininya ada, bangunnya ada, kenapa nggak lu kasih aja atau ke siapa deh Ahmad Dhani ini nggak ada, masukin aja kan, nomor rekening udah kan simple. Atau mungkin sesuatu harus dibuat rumit kali friend ya di negara kita ini. Dari jawaban gue sih lebih pada itu sih Ri. Ya tentang bagaimana ya konsep trust juga sih akhirnya sih. Jangan sampai nanti ya ada banyak peristiwa yang bisa didomplengin yang membuat gulungan tentang kekecewaan, kemarahan makin membesar. Nah bahaya nih friend ya kan. Ya kemarin tuh ada anggota DPR kan yang ngomong rakyat yang bilang bubarkan DPR itu. Iya, Crazy Rich Priuk ya. Iya Crazy Rich Priuk, daerah lu ya itu yang Bang ya. Ya masih masuk lah. Iya, beda kecamatan, friend. Gue kenal pernah beberapa kali ketemu Bang Ahmad Syaroni. Memang orangnya ya memang ngomongnya ceplos kan gaya anak Priuk lah ya, kebanyakan gitu ya. Beberapa kawan gue yang anak utara tuh tipikalnya sama kayak Bang Roni, ngomong apa yang ada di pikirannya aja gitu. Nah, apa ya kalau menurut gue sih ngerti apa yang dia maksud gitu. Gue memahami apa yang dia maksud walaupun gue nggak setuju responnya, tapi gue coba paham apa yang dia maksud. Ya kan kalau legislatif nggak ada kan ini konsep ketatanegaraan kita nggak berjalan gitu misalnya. Check and balances nggak optimal gitu misalnya ya. Nah apa yang dia maksud tuh gue paham gitu. Nah walaupun apa yang dia sampaikan itu menurut gue berlebihan ke orang gitu ya. Dan apa ya, gue ngelihat sekarang ini kita sulit mencoba untuk memahami gitu walaupun kita nggak setuju ataupun kita setuju gitu. Kadang kita setuju untuk hal yang kita belum tentu paham juga gitu, dan kita nggak setuju dengan hal yang kita juga belum tentu paham gitu. Itu yang terjadi hari ini gitu. Iya, karena kan gue masuk ke kerangka ini kadang kan istilah clickbait tentang berita, semua yang underline atau yang bold atau yang kata-kata yang wah ini laku nih, kata-kata ini doang yang disorot. Sementara peristiwa di belakang dan sebelumnya kita nggak tahu kisahnya. Sementara kayak lu beruntung yang bisa, gue tahu orang ini dan pemikirannya. Nah, ya, akhirnya lu gue coba paham maksud dia apa gitu. Kan berarti ya akhirnya kan ya eranya aja dan cara mainnya aja. Ini gue juga kejadian kemarin acara di MPR Bang. Itu Pak Bambang Pacul ngomong, gue memoderatori ya. Kalau Korea itu ilmunya ilmu lapangan, disuruh baca itu susah, nggak terlalu suka lah Korea disuruh baca. Ilmunya ilmu lapangan. Ada yang mengatakan gini, ini bertentangan dengan semangat pemimpin bangsa yang suka membaca bla 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 bla. Ini kan konteksnya waktu itu ada Profesor Jim Lee, ada Profesor Sandi Isra yang memang profesor yang suka membaca. Ini Korea, saya nggak sesuka membaca bapak-bapak ini loh, tapi saya memahami bagaimana mengeksekusi sebuah gagasan di lapangan. Jadi ilmunya Korea ilmu lapangan, ilmu bapak-bapak profesor ini ilmu-ilmu yang akademik, yang saintifik gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi orang nggak mencoba untuk paham gitu. Energinya untuk paham itu nggak ada Bang hari ini gitu. Oke, gua coba karambol ke lu dan Eri. Jangan-jangan lu lebih suka ngambil kalimat tentang orang yang di luar itu tadi sebagai judul berita acara lu, friend. Ini lebih seksi nih.
Bahwa Korea itu nggak paham tentang. Nggak perlu baca, Nah, nggak suka baca gitu. ya. Ya semoga aja lu bukan orang Nggak, kayak gua begitu nggak, deh. gua Ya nggak, semua yang karena ini keren ini. Ya tapi kan ketika kita ngomong tentang ya visi misi kan ada Ri. Gue selalu di video mencoba misalnya apa yang gue simpulkan, apa yang bisa gue pahami, Ya. ketimbang apa yang seperti tadi itu, yang apa yang dianggap keren gitu. Iya. Gue lebih mau ini yang gue pahami, gue mau menyampaikan itu gitu. Ya. Gue juga sepakat dengan Tapi kan visi lu. bang, tapi di film itu kan lebih terasa bang. Diterasa apa nih? Lebih terasa orang kan untuk mencoba memahami itu butuh energi. Dibandingkan ya udah gue merespon dengan apa yang gue lihat aja gitu. Dimana lu kalau bikin film kan hal-hal yang sifatnya implisit tuh lebih banyak, yang simbolik tuh lebih banyak ketimbang yang eksplisit gitu, yang manifest gitu. Iya kan. Nih mediumnya beda Ri. Satu film peristiwa mekanik, peristiwa bikinan lah artifisial. Sementara ini keadaan dunia nyata. Ya kan. Ini film sutradara atau produser punya kuasa atas segala cerita dari awal sampai ending. Di sini ada kuasa nggak? Ada kan, sutradaranya juga ada kan. Nah, ini kalau ketua DPR anggota DPR berarti ketua partai. Belum tentu. Ada ketuanya ketua partai sekarang. Ada ketua partai. Ketuanya ketua partai ada. Ketuanya ketua partai ada. Ada. Don-donnya ada. Iya, gua nggak tahu dah. Ya, akhirnya ketika nih kalau udah ada dondonnya, kalau ada yang melenceng berarti ada yang bermain dengan salah nih perannya nih, friend. Atau improvisasi kebanyakan. Ya berarti kan sutradara di lapangan mungkin ketiduran kali waktu itu, friend. Ya kan? Aku lagi nerima telepon jadi nggak sempat merhatiin monitor. Tapi apa? Ya itu dia Ri. Gue juga suka kalau emang mau kita samain Ri. Mau kita samain sama, ya antara ini film dan sama. realita peristiwa. Emang peristiwa politik gak ada yang ngendaliin? Gue curiga bukan ada yang ngendaliin, friend. Semua berdasarkan udahlah maklumin lah. Gue rasa ada sistem apa ya? Enggak, kalau dulu benar kayak gitu. Kalau sekarang mah enggak. Jadi A ke B dan ke C-nya udah ada. Udah ada. Jadi ketika kita ngomongin 2025 sampai bulan Desember udah ada nih berarti. Ada timelinenya. Ya udahlah. Konten plan-nya udah ada. Kalau udah ada, gue menarik nih. Ketika udah ada agendanya, ya udah kita tenang-tenang aja. Karena agendanya udah ada, kan tenang-tenang aja nih. Ada sekarang kan, wah kita udah diagendain nih, kita acak aja lah, ganti pemain aja nih, friend. Kalau di film sering terjadi kayak gitu. Di tengah judul kita ganti pemain aja nih, bisa, friend. Oh bisa. Ya semoga di sini bisa juga. Ya ganti siapa? Ya kalau diantara mereka emang udah nggak punya pemain lagi, ya jangan-jangan emang dari parlemen jalanan aja kita bikin lah, friend. Yang susah itu. Gila lu Bang. Gila juga lu. Masih percaya gak lu parlemen jalanan? Gua sih Percaya, cuma percaya sama Tuhan pada kita, friend. Tapi maksudnya tentang benih-benih udah mulai kerasa. Ketika udah menyangkut hajat orang banyak dan itu udah mulai terganggu. Ketika muaranya adalah duit dan duitnya ini kemana kita nggak dikasih tahu. Udah, ya. Tapi kan parlemen jalanan itu punya syarat. Dulu di 9866 juga begitu, Ri. Ya, jangan-jangan kita kayak merdeka juga merdeka aja dulu, ya kan syarat suatu negara bla bla bla. Alah, ya kan kelamaan, sikat. Udah. Gini kayak gua gini. Bang, gua kemarin ke Rengas Dengklok. Ya kan? Rengas Dengklok. Gua berpikir situ.
Ini Inilah ngomongin pergerakan, kalau nggak ada asap rokok emang kayak kurang dramatik kita friend ya. makanya nih panitia nih kan. Oke, terus Ya. Gila juga nih anak-anak muda ini dulu. Menculik Bung Karno, Bung Hatta. Ini menculik atau memaksa atau apa ya? Kalau sekarang ini masuk ke undang-undang sekarang nih, mereka masuknya pasal apa nih gitu kan? Gue udah terorisme itu, Bro. Nah, tapi kan poinnya kan separatis gitu kan misalnya kan. dulu kan belum ada negara kita, Bro. Emang konsep apa ya? Ya kita kepercayaan kali ya. Jadi Gue itu pengen banget loh bang, part yang itu tuh difilmin serius gitu, part yang itu tuh. Kalau di Amerika tuh udah jadi film itu, part yang penculikan itu loh. Itu kan gini loh. nih, sorry, Ini ada orang-orang yang nggak ya. Oke, lu ketika lu ngomong film, tahu di benak gua lu ngomongin film Indonesia atau film luar nih? Maksud gua gini, ketika mungkin ya kita sebut lah, kita sebut yang suka demen biopik politik, Oliver Stone lah. Oliver Stone ngambil pihak tentang Rangkas Dongklok, gua mungkin dengan senang hati, tenang kali ya kan. Tapi kalau kamu ngomong, wah masih sutradara lokal nih Fran tuh apa, bukannya gua ngecilin gitu Fran. Ini beda nih masalahnya, angle dan bakal yang mau ditampilin itu Ri. Berikut support sistem budget apa itu pasti bakal masih belum beres kita Ri, lebih pada itu kalau gua. Terus gak usah difilmin. Ya makanya ketika kerangka film lu kita sebut siapa gitu Ri. Iya, gua nggak sampai seteknis itu bang. Orang gua nggak ngerti film, gimana lu? Iya, Ini kan, gua tapi kan gua ngebayangin aja punya film. cita-cita mah boleh. Iya kan? Gua ngebayangin itu tuh peristiwa yang apa ya? Kayak kata lu tadi. Ya kita merdeka aja dulu, nanti aja pikirin gitu. Itu kan apa? Beda sama Amerika. Amerika itu udah punya parlemen, baru negaranya lahir. Setelah itu bahkan konstitusinya baru sekian belas tahun setelah negaranya berdiri. Setelah 4 of July itu baru ada konstitusinya. Ini di Indonesia 17 Agustus 16 culik, 17 merdeka, 18 lahirnya sebuah negara. Jadi lahirnya negara kita tuh 18 Agustus gitu. Dan udah ada undang-undangnya, undang-undang dasarnya gitu di 18 Agustus gitu. Nah, ini kan memperlihatkan bagaimana sesuatu itu ya udah ada hal-hal yang di dunia ini lu nggak perlu rencana. Ya udah lu maju aja dulu, abis itu baru kita pikirin gitu. Jangan-jangan pengambilan keputusan kita juga kayak gitu. Lu pengen apa, lu hajar dulu semuanya, habis itu baru dipikirin. Gue jangan-jangan nih bang ya, kalau Bung Karno waktu baca proklamasi itu kita liatin apa yang terjadi pakai iPad tuh, Bung. Kalau negara ini merdeka coba lihat dulu Bung, ini Bung. Kejadian kita bukain video kan, anggota DPR kelahi, lempar-lempar kursi, terus ada macam-macam kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Kayaknya dia remuk proklamasinya. Jadi kita Belanda aja. Kayaknya. Macet, banjir. Ya. Dilihatin semuanya nih Bung. Ini kalau Bung baca itu, ini yang bakal terjadi nih Bung. Ya. Itu karena cara berpikirnya hantam aja dulu, habis itu baru kita pikirin bareng-bareng. Lu lihat negara kayak Singapura atau negara-negara kayak negara-negara persemakmuran Inggris itu rata-rata itu udah disiapin dulu transisinya berjalan bertahun-tahun yang memang benar-benar memperhitungkan berbagai macam aspek gitu. Kalau kita kemerdekaannya benar direbut, cuma merebutnya itu ya kita rebut dulu, habis itu baru kita pikirin. Jangan-jangan semua pertarungan politik juga gitu. Kita rebut dulu, nanti baru kita pikirin kita mau ngapain. Gue coba ngambil angle dari satu kalimat, friend. Momentum. Kata momentum itu kunci dari semua rangkaian kata-kata itu, momentum. Yang piawai dan jago tentang momentum ini biasanya para pencopet, friend. Dia tahu titik lengah, titik gak sadar,
sepersekian detik gue ngambil keputusan dan itu para copet. Pemain bola juga sama. Messi sih yang tahu momentum itu baru Messi. Iya, copet ya. Gua di atasnya copet ya lah. Ini copet ini dalam arti kata netral nih ya, copet. Netral. Gua ngambil tentang profesi ya. Angle orang netral. yang Angle-nya netral nih. ya nggak tahu juga kalau mereka merasa copet juga ya kan. Jangan salahin kita kan. Nah, tentang momentum ini mau lu ambil atau kagak? Nah, biasanya juga ada parameternya, ada tanda-tandanya, fenomena awalnya. Ini ketika di 98 nih harga barang makin naik. Momentum. Iya kan? Kok waktu di 98 banyak merek-merek rokok underground nih. Rokok-rokok dari mana nih kok dateng? Emang ternyata rokok udah akhirnya wah. Gue lihat sekarang kok begitu juga. Sama. Nah itu kayaknya nih. Jangan sampai kebanyakan tanda-tandanya baru kita ngambil momentum dan itu telat. Ya udah yuk sekarang aja lah. Ya kalau kita udah ini lepasin aja friend. Nah itu kalau gue tentang masalah tadi. Tentang momentum tadi. Ya kayak 98 juga sama. Toh 2004 Golkar menang lagi bang. Partai yang di... Ya kan di 98 kan. Di 97 dia pemilihannya friend. Ya ketika di 97 mah Golkar tinggal minta 93% juga bisa 99 friend. maksud gua episode 2004 99 PDI yang menang. Tapi kan Golkar masih top 3 ya kan. Pinter lah doi lah Iya kan? tentang mau kemana mengalih pusikannya. Habis itu 2004 Golkar menang lagi. Nih gua ingat yang cerita ke gua tuh almarhum Sarwono Kusumaatmadja yang lu kutip dulu. Yang apa friend? Kan lu kutip di Ngobrol. Yang diomongin Sarwono Kusumaatmadja bro. Di Ngobrol yang sama Bulu. Oh ya? Iya kan. Itulah gue suka lupa friend Ngobrol. Oke. Nah Pak Sarwono itu bang. Bilang begini. Dia dipanggil Pak Harto. Diminta untuk jadi sekjen Golkar. Emang bener kan? Ya. Iya kan. Dia tanya ke Pak Harto. Kenapa harus saya Pak? Saya kan bukan militer. Saya ini aktivis. Bapak minta saya jadi sekjen Golkar dan saya relatif masih muda. Banyak yang senior-senior yang lain. Tahu gak Pak Harto jawab apa? Ini tahun 80-an ya. Sebentar lagi Indonesia akan masuk ke multipartai. Kalau Golkar gak dipimpin oleh aktivis yang mengerti sipil kayak panjenengan, Golkar ini bisa tamat. Artinya untuk momentum pun lu butuh persiapan. Makanya dengan apa yang dibangun Pak Harto itu dari tahun 80-an, tahun 98 reformasi, multiparty sistem muncul, Golkar masih bertahan. Karena transformasinya itu direncanakan. Makanya Golkar masih tough di atas sebagai partai top. Karena apa? Ketika menuju momentum semuanya itu dipersiapkan, nggak tahu momentumnya akan datang kapan. Yang jauh lebih penting adalah kesiapannya ketimbang momentumnya. Nah di dalam banyak peristiwa kita, dalam kemerdekaan dan lain-lain itu nggak terjadi. Dalam aktivis reformasi 98 itu juga nggak terjadi. Ya kan kata reformasi juga kan bentuk halus bener sih dari kata pengen revolusi friend. Masa gini ya. Artinya ya kita udah terjadi sekarang friend ya kan. Iya. Enggak maksud gue nih soal momentum yang lu omongin tadi. Iya. Momentum itu seringkali nggak diimbangi dengan kesiapan. Itu loh maksud gue. Itu yang terjadi dengan banyak kasus. Termasuk di 98. Termasuk 98. Yang berhasil tuh Golkar survive. Karena sudah disiapkan dari tahun 80-an. Pak Sarwono itu salah satu organ sipil yang didorong oleh Pak Harto untuk mewarnai internal Golkar. Karena Pak Harto udah punya tondo-tondo. Waskito. Udah punya waskito. Melihat ke depan, memproyeksikan bahwa Indonesia akan memasuki multiparty system. Gak mungkin tentara-tentara bisa bertarung, bisa berkompetisi kalau dia gak mengerti cara sipil berpikir. Gitu. Asik.
gue bisa menerima narasi. Ini Pak Sarwono ya. Narasi yang Sarwono yang diceritakan ketika sudah berganti rejim. Udah berganti rejim. Dan bagaimana latar belakang Soeharto bisa ngomong begitu. Ya jangan-jangan emang waktu itu juga cengkraman gue di TNI AD juga udah gak ada lagi kali ya kan. Akhirnya gue coba ngambil orang. Enggak, tahun 80-an masih. 86 ke sini yang udah enggak. Maksud juga Ketika cengkraman gini ini. Ketika ABRI merah, ABRI hijau tuh kan. Ya kan Pak Karno dengan AD dan Partai Komunis juga kan begitu kan. Kalau bisa main di kanan kiri nih. Maksud gue tentang Soeharto tadi. Semakin kesini udah makin ada-adaan yang gue kenal nih. Yang jadi pemimpinnya. Bukan orang-orang yang gue percayain atau kolaborator gue. Dimana ketika untuk memimpin biasanya bisa sharing apa. Ada faktor trust. Nah kalau udah di era 97-98 itu. Udah kejauhan dari tapuk. Ya hitungannya. Enggak, tapi yang gue omongin Pak Harto tahun 80-an nih. 80-an masih strong. 83. Kan Sarwono jadi sekjen 83 dulu. Udah dihilang-hilangin semua ininya teman-temannya, Ri. Benny Murdani itu kan 83-an itu. 86 Ri. Itu. Masya Allah. Coba cek lagi dari 83-an dia itu jadi pangapnya. Iya, tapi udah menurun. Udah bukan. Udah menurun. Udah bukan maksud gua nih kayak siapa deh. Udah bukan panglima utamanya lagi, benar. Ya bukan Ali Murtopo, emang teman gua. Iya. Ini teman-teman guanya udah pada hilang semua. Ini didikan teman-teman, Ri. Itu maksud gua, Ri, yang Iya, setuju gua. Menarik. Ya udah. Ya lanjut. Itu kan latar belakang ya. Iya, gua terlepas ngerti. narasi. Gua ngerti maksud lo. Sarwono. Walaupun belum tentu gua setuju, tapi gua paham. Iya, tapi kan maksudnya kayak Sarwono juga kan ketika udah di era sebelah, udah kejadian dia ngomong ceritanya itu, Ri. Ya kan? Beda cerita nih kata dia ngomong itu di zaman rejim ini aja. Woi, itu cakep banget itu, Ri. Iya, rejim ini dia ngomong. Iya, bukan maksudnya ketika di rejim Orde Baru dia ngomong begitunya, Ri. Oh iya benar. Hah? Iya. Ya kan bukan sakit giginya yang kita ingat akhirnya, Ri. Iya, operasi cabut gigi nih kan. Iya benar. Itu, Ri. Cabut gigi. Kalau di ini kan ada ruang dan waktu, kapan ya kan? Dia baru cerita itu baru-baru ini pas gua udah bikin Total Politik sebelum meninggal. Ya cara melihatnya kalau dari gua kayak begitu sih, Ri. Iya benar. Pak Harto udah kehilangan friend ya waktu itu tahun-tahun segitu, friendnya udah mulai menua semua kan. Kalimat orang bijak kalau yang ngetren kan gitu, friend. Tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya kan. Ya kan, ternyata ya friendship ternyata nggak sepanjang zaman. Kalau Pak Harto itu selesai tahun 85 mungkin beda cerita ya. Ya nggak bakal ada main biliar dengan Benny Murdani, friend. Yang Benny Murdani ditinggalin ke kamar gara-gara ngomongin bisnis keluarga anak-anaknya. Iya, Pak Harto bilang. Ya kalau orang lain bisa gue bikin kaya, kenapa anak gue nggak bisa dibikin kaya? Karena gini, jadi dia diminta untuk itu beresin tuh si anakku kata Pak Harto. Ya kan, karena dia senang jalan-jalan ke luar negeri, paspornya ditahan Benny. Maksudnya Pak Harto mungkin ya kamu beresin dia mau ke luar negeri kamu urusin. Bukan paspornya kamu tahan. Jadi komedi ya. Dulu kan kalimat diamankan kan emang ditangkap kan. Sekolahin gitu. Ke Guntur kan. Iya gitu kan. Yang bikin hubungannya sama Benny renggang kan. Ya. Diberesin ya Ben. Diberesin bener. Paspornya ditahan. Gitu. Tapi menurut lu Pak Harto lemahnya apa? Nggak lemah sih. Maksud gua nggak lemah adalah sampai 30 tahunan lebih bisa mengontrol kekuasaan itu. Kekuasaannya menurun di saat kapan menurut lu? Waduh, nggak tahu dah nih. Ada yang bilang ya ketika Ibu Tin sih, gua nggak tahu juga ya karena ya mungkin karena gua belum berumah tangga juga jadi gua nggak tahu tentang to become one itu ya bagaimana saling melengkapi. Jangan-jangan banyak juga yang kayak begitu ya ketika laki-laki udah kehilangan istrinya jadi kendor pamor dan jadi surut lah personanya.
Kalau gue sih ngeliatnya begitu sih, Ri. Ya, kan setiap penguasa itu pasti punya kelemahan. Kalau kita lihat, misalnya Napoleon gitu, kelemahannya ya istrinya kan, Yang selingkuh. dan dia mencoba melewati berbagai macam pertempuran untuk memberikan bukti bahwa I'm the great man in the world on earth gitu. Karena itu kelemahannya langsung yang disentuh gitu. Itu kan peperangannya sampai di Waterloo itu kan semuanya soal membuktikan bahwa I'm still something gitu walaupun lu nggak ada gitu. Ya kalau kata laku udah hampa ini, friend. Iya. Mas Ari. Ari Lasso, my friend. Ya, buat apa ada gemuruh pesta nih ya kan? Mau bombardir segala macem, gua hampa ya, kosong. Tapi kan ada ya, itu angle-angle sentimental lah jatuhnya lah, friend. Tapi itu jadi lagunya ABBA jadinya ngebeat banget kan, Waterloo. Oke juga lu, Iya udah kan? tahu Waterloo-nya ABBA. Tahu dong. Kita masih menyebut ABBA ya, ABBA. IBB ya. ABBA. Kan bacanya ABBA kan? Nah gua nggak tahu. ABBA bacanya. Hah? ABBA bacanya. Sunda banget ya jatuhnya ya. ABBA. Enggak yang itu bukan Sunda, Abah, panggil Abah. Ada yang bukan Sunda dipanggilnya Abah kemarin. Ya, dalam politik, Ri, Pulau Sumatera sama Pulau Jawa ya bakal gue bikin nyambung. Politik, dalam politik. Dalam politik anything could be. Logikanya ya, lu kali ya kan. Nah itu, tapi kan gue gak mau gitu, Ri, ya kan. Tapi ABBA itu bagus ya lagunya Waterloo itu ya. Banyak sih, ada ABBA, ada Fernando, Dancing Queen yang standar lah ya kan. Ciki kita. Ada I Have a Dream. Wah gila, itu kayak juga. Gua ABBA Disillusion. Dia menang Eurovision kan dulu. Ya emang dulu kan masih TV kan masih merajai. Festival TV. Sebelum. Ketika banyak negara Eropa bikin band dari negara Eropa bikin lagu pakai bahasa lokalnya, ABBA pakai bahasa Inggris. Tapi kan emang ada versi Swedennya itu lagu-lagu ada, itu. Tapi enggak di Eurovision maksud gua. Di Eurovision tuh kan tradisinya mereka bawa lagu dari lokalnya masing-masing. Iya sama aja ketika Slang bikin versi Terlalu Manis pakai bahasa Inggris ya kan. Bagus gak? Itu dia, Slang udah abis ya eranya di 90-an buat gua ya. Menurut lu karya terbaik Slang apa? Ya standar seperti orang kebanyakan, friend. Apa? F13. Yang mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5 album pertama. Lagunya apa misalnya? Dari album pertama. Gua suka Karang, Ladies Night di Ebony. Terlalu Manis bolehlah ya kan. Lalu kedua Tepi Campuhan. Anjing oke. Ya, di era-era 1-5 masih masuk gua, friend. Aku Gila. Aku Gila kan lagu kedua di album pertama tuh. Tak punya dan aku juga cuma pengangguran. Yang aku punya. Ya, versi gua tau gak lo yang paling bagus apa? Lagunya Slang. Coba lo tebak. Ini. Yang si boy tewas, Udin masuk neraka. Udin masuk penjara. Bukan. Gemerlap kota, bukan. Salam 2 jari. Nah, gue udah gak dengerin situ. Gue beruntung gak ngedengerin di era itu. Gue gak tahu yang lain. Malam Minggu bagus.
Nah itu dia gue F13 doang friend yang gue dengerin. Jadi ketika udah di 6, 7, 8, 9 sampai 20 berapa sekarang gue nggak dengerin lagi friend. Pai atau Abdi? Pertanyaan bodoh yang harus gue jawab ini. Ya, pasti Pai. Pai. Ya mungkin apa ya? Jadi ada beberapa. Kalau gue deh. Iya kalau lu, jangan lu. Jadi Kan gua nanya lu, Bang. ketika tentang investasi atau kolaborasi bisa menyertakan banyak elemen beberapa pihak itu kayak keren nih ya. Jadi lebih rame. Sama Abdi lebih rame lah. Sama Jokowi kan featuring. Iya. Salam 2 jari, jangan lupa. Kalau gua nggak tahu juga. Jangan-jangan ketika boleh diedit era yang pernah gua jalanin ada beberapa yang diedit. Semoga bukan salah satu peristiwa itu kali ya. Kita balik lagi tadi. Bung Karno apa kelemahannya? Bung Karno banyak sih kelemahannya kayak. Menurut lu top of mind? Top of mind. Ya, ketika mencampurkan nasakom itu kelemahan sih. Gue kayak expect tuh jawaban lu situ tuh. Enggak lah, standar banget kali itu. Enggak, gue gak expect itu. Pasti kan kalau orang ditanya Bung Karno ya istrinya banyak gitu misalnya. Emang istri banyak kelemahan? Gue nggak tahu sih. Itu kekuatannya jangan. Kayak istri banyak kok kelemahan. Aja itu yang ngomong itu kelemahan. Iya, justru itu keinginan, friend semua. Iya, laki-laki kayak lu juga mau kan punya istri banyak. Repot bang. Hah? Satu aja repot. Ya itulah. Kita kan ketika ngomong karena belum dikasih aja, friend. Udah dikasih. Makanya. Itu dia. Dikasih lah bang gitu. Iya itu dia kan. Kita ini berpikir apa yang kita ingin. Tuhan memberi apa yang kita butuh kan gitu. Kan? Ya mungkin masih batasan 2 itu, friend. Iya. Ketika lu udah bisa bersenyawa dengan ketuhanan lu, jangan-jangan yang keinginan lu yang dikasih sama Tuhan, friend. Seperti Messi. Oke masuk lagi nih Bung Karno. Bung Karno apa Nasakom itu kenapa menurut lu kelemahan? Itu kan terobosan ideologis itu. Ya sama, friend. Gua ngeliatnya tentang gua tawar ya tentang paham ini kita coba tawar ya. Ini ada minyak, ada air, ada api. Ini kemana dicampurin nih, friend? Iya, disitulah dia hasratnya untuk otoritarian itu kerasa ya. Ya akhirnya ya, ternyata lagi ya kan anjing. Ini konsep bagus mungkin ya kan, bagus mungkin tapi ya berantakan gue dengan konsep bagus ini. Itu kelemahannya gue sebut akhirnya. Untuk memadukannya, mengorganisasi atau mengorkestrasinya lah. Ya. Jadi satu paduan yang konsep bagus tapi biayanya terlalu besar nih kayaknya. Biaya sosial, biaya politik, dan biaya uang kan. Maksud gua bukan hanya soal jangan-jangan ketika ada konsep ini terjadi, ini Khrushchev di luar sana, wow, amazing ya kan ngeliat ini nih. Oh Kennedy masih hidup, unbelievable. Paten juga kawannya. Iya, mau dibawa kemana ini ya kan. Satu sisi mungkin kita takjub atau apa ya kan, jangan-jangan di sebelah kanan kiri atau di luar sana mentertawai. Nah itu kan. Itu yang gue sebut kelemahan sih, friend. Oke. Pak Harto kenapa, friend? Kelemahannya apa deh? Kan banyak udah berita yang terjadi, friend. Ya gue kan sendiri nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah salaman ya kan. Ketemu Bung Karno. Udah menelaah isi kepala orang aja kan agak
sadis. Ya cuma mungkin yang kemarin gue baca ya tentang bagaimana ya kelemahan orang tua adalah anak-anaknya akhirnya, friend. Ketika dia ingin menjadi seorang orang tua, ya anak-anaknya. Ya, mungkin bisa jadi ya belum sesadis Saddam atau seorang Omar Gaddafi ya kan. Ya perlu anak gue eksekusi aja nih. Itu nggak mungkin tuh gitu. Ya kagak ya. Ya suara paling gede ya di rumah, friend. Bukan di suara di pesisir Papua, bukan di suara di Sulawesi. Iya, pada akhirnya orang rumahnya itu yang paling penting kan. Nih lompat lagi nih agak kalau lebih holistik dan lebih luas lagi cakupannya. Ya manusia yang dituju ya rumah, Ri. Tentang pemaknaan rumah itu apa? Buat orang Indonesia. Orang luar kan bisa homeless. Orang luar kan nyewa aja udah cukup, friend. Ya, nggak punya rumah juga nggak apa-apa. Iya, kalau kita beli apartemen aja masih mikir kan, ini rumahnya mana? Rumah ya tanah. Ya kan. Sementara anak sekarang ya semoga ke depan ya rumah itu di pemikiran. Bukan di wujud. Makin abstrak lagi aja kita menjelaskannya. Rumah itu ada di pikiran. Iya, bukan di aspek fisikal. Lu kalau merasa nyaman di sini ya inilah rumah buat lu kan gitu. Buat yang mempercayai itu ya. Sementara gue masih mempercayai rumah ya ada kebun, ada taman. Itu kan tadi kita garis bawahi in the future, friend, ya kan? Ya kan akhirnya kan pemaknaan lagi, Ri. Rumah itu apa sih? Ya tempat yang lu merasa damai itu udah rumah. Bisa jadi di rumah Tuhan. Bisa jadi di rumah selingkuhan lu bisa merasa damai. Di rumah ani-ani ya kan. Berarti poin rumah adalah tempat yang lu merasa nyaman. Dan bisa aja kenyamanannya berakhir lu pindah rumah lagi. Jadi nggak ada keabadian ya di rumah. Rumah itu nggak ada keabadiannya kan. Dia sangat temporary sebenarnya. Enggak dong. Kenyamanan itu kan ya sampai mati, Ri. Yang dicari kan kenyamanan, Ri. Walaupun banyak orang anak-anak sekarang ngomong pengen keluar dari zona nyaman ya kan. Nggak ada tuh. Apa nih? Nggak ada Ya, apa nih? keluar dari zona nyaman itu. Iya. Ya kalau lu anak Rockefeller, Bisa. gue pengen keluar dari zona nyaman nih, gue pengen ke Papua, ya kan? Walaupun akhirnya hilang dan mati di sana nggak jelas. Ya, lu pun sekarang sebenarnya lu nggak nyaman kan? Ngapain lu? Makanya lu mau keluar kan? Itu, Re. Tapi sebagai ucapan menginspirasi ya nggak apa-apa lah ya kan, sebagai konten atau apa ya kan. Zona nyaman kan? Bullshit ya. Kalau lu mau keluar berarti lu nggak nyaman kan? Ada temen gue, Ri, tapi udah meninggal sih, dia bikin film tentang itu, Ri. Dari lahir Indra Birowo yang main nih, soalnya gue ikut bantuin juga tuh, dibantuin ujiannya dia. Lu bayangin lah, ada orang dari hidup udah kaya, remaja, dewasa, komplit semuanya. Ya mungkin kalau di pemain bola AC Milan kakak kali ya. Brazil kaya, ya kan, hidup seneng, karir mantep, pemain terbaik dunia, istri cakep, diceraiin. Karena terlalu baik. Iya kan? Alasannya itu kan? Kata media, friend. Gue sendiri sih belum ketemu kakak. Kapan kalau ngomong ntar gue. Enggak, kata istrinya. Mantan istrinya yang ngomong. Iya. Ya gue sih lebih percaya kakak bilang sih. Makanya pengen ketemu kakak sih, bukan mantan istrinya, friend. Kalau lu mantan istrinya. Jadi kakak album keberapa yang bagus? Menurut lu? Gak. Oke, kita lanjut. Pak Habibie apa kelemahannya? Dia
bukan politikus sih kalau mungkin dari ya. Masa sih orang dia berapa puluh tahun jadi menteri bang, menteri terlamanya Pak Harto itu bang. Iya, hitungannya apa? Lu nggak mungkin bisa survive selama itu. Ya kan logikanya kan begitu. Kalau lu bukan politician. Iya, Ini logikanya. gue baru kemarin diceritain sama Khatib Basri. Dia cerita soal Pak Wijoyo dari ceritanya Pak Ali Wardana katanya. Pak Wijoyo itu kelebihannya adalah tahu bagaimana menyampaikan logika-logika ekonomi dan data-data ekonomi secara objektif dengan bahasanya Pak Harto. He's a politician. He was a politician. Itu cuma orang politik yang bisa kayak gitu. Teknokrat gak bisa gitu. Iya, tapi kan 3 bulan kemudian udah tahu isi kepala para ekonom-ekonom ini. Itu gak politisi, friend. Semakin lu gampang terprediksi, itu bukan politisi sih gitu, kalau menurut gua. Kalau lu Be unpredictable. iya, kalau di pertunjukan, kenapa pertunjukan itu mengikat para penontonnya? Karena kita masih mencari kisi-kisi apa yang bakal ditampilkan. Tapi ketika udah mulai terbaca, udah kita tinggalin aja nih, friend. Menurut lu Gus Dur terprediksi gak? Nah, itu dia. Jangan-jangan Tuhan aja kegocek, friend, sama dia. Akhirnya turun tangan semuanya kan. Buat handle kawan nih satu kan, almarhum nih. Gus Dur. Semua bahagia di sana. Itu orang bahagia, friend. Banyak yang ngedoain. Iya. Anaknya tuh juga bahagia terus tuh Inaya tuh kawan gua tuh. Kalau gue sih Gus Dur emang. Ya mungkin karena sempat jadi Dewan Kesenian Jakarta juga, friend. Tempat gua ini emang harus orang seni emang yang bisa ngerti dan ya kayak gue merasa terwakili sih dengan adanya Gus Dur. Ya mungkin eranya aja yang gak berpihak sama dia. Kelemahannya apa menurut lo? Ya itu kelemahannya. Kelemahannya ya kelemahannya dia memberikan penanda yang kita pada saat itu belum bisa membaca. Terlalu cepat emang pola yang dipakai sama dia tuh. Buat orang kebanyakan itu aja sih. Kalau di pelukis mungkin kayak model siapa ya? Van Gogh kali ya. Kenapa? Van Gogh kan karyanya menjadi masterpiece ketika dia meninggal. Betul. Ya banyak hal hari ini yang kita nikmati warisan masanya Gus Dur sebenarnya. Ya kalau bisa mah. Sekarang pada pengaku Gus Durian semua nih, friend. Iya benar. Ya termasuk gua sih. Lu kalau ditanya misalnya lu pendukung capres siapa, jawaban paling amannya ya Gus Dur. Mendukung presiden siapa? Lu ngefans dari semua presiden Indonesia paling ngefans siapa? Jawaban paling aman Gus Dur sama Habibie. Gua malah bukan ke situ, friend. Apa? Gua malah semua partai Gus Durian semua nih pasti pengakunya nih, friend. Kita Gus Durian, friend. Benar. Ya tapi Pak Habibie nggak gitu kan? Kata dulu gue bilang. Iya, dia bukan politisi, Ri. Dengan pemahaman gua, Ri ya. Ya predictable. Iya. Oke kita masuk ke Bu Mega. Aduh, lu kayak orang survei yang nanyain orang yang kagak melek politik sebenarnya, Ri. Iya. Itulah gunanya survei, Bang. Enggak. Enggak, gua mau lihat dari point of view lu gitu loh. Lu sebagai aktor nih lihat orang-orang kayak begini nih, apanya yang menjadi kan gini ya, kalau lu nulis sebuah cerita, hero itu harus cacat moral. Dia harus ada kekurangannya. Nggak boleh sempurna. Iya kan ada fighting spirit kita menyebutnya, ada perjuangan atau kita sebut ada konflik yang akan kita selesaikan. Yes. Ketika lu menyampaikan satu persatu 7 atau 8 sekarang presiden kita ya, tapi dengan 1 atau 2 kalimat doang aja nggak agak itu, friend. Lu kenapa di Bu Mega berat banget lu? Di yang lain-lain oke aja tadi.
Ya, gini Ri, kan agak banyak nih tentang Bu Mega. Iya. Ya, sama seperti tadi kita sebut. Semua orang pada pengen Gus Durian, tapi semua orang juga pada pengen Soekarnois kan. Ya. Nggak ada yang ngomong Soehartois, nggak ada. Nggak ada. Betul. Kita semua Soekarnois. Dan kita semua Gus Durian. Gus Durian. Satu NU, satu Muhammadiyah. Ya kan nggak ketemu juga. Oke. Oh iya, adalah banyak parameter-parameternya ya. Kalau kayak gue kan tinggal angle dari mana nih? Dia dari lu apa ini? Dari gue tergantung tema apa nih, tentang keceriaan kah, kemurungan kah, ada banyak Ri. Tapi yang pasti ya termasuk salut lah. Ya kelemahannya apa? Kelemahannya ya akhirnya kita mengkaji ulang kata demokrasi ketika ada partai demokrasi katanya, tapi kok bisa bertahan dengan satu pemimpin yang sama. Demokrasinya di mana? Ya, itu kan hasil demokrasi, Bang. Ya akhirnya kan kita sebut itu. Ya jangan kata demokrasi kita ada demokrasi yang diturunkan kah? Ya mungkin beda pemahaman ya. Nah, makanya ditulis ulang lagi. Ya, benar. Oke, Pak SBY. Ini SBY nih gue lebih suka sekarang nih, Bran. Melukis. Nah, Kayaknya banyak passionnya yang nggak beres waktu jadi presiden kayaknya ya. oh enggak lah. Ketika ada presiden kan dia ngeluarin ada berapa album gitu, ada 4 album kali Gua ya. ada tahu lagunya satu. Nah iya kan. Oh, Jadi justru kalau gue sih, jangan dia malah lebih sukses sebagai seorang seniman kalau dibandingkan seorang presiden. Kelemahannya? Kelemahannya gak ada sih. Ya tetap dia berusaha menjadi orang tua yang baik sih bagi anak-anaknya. Itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Iya kalau mau diambil kekuatan bisa kekuatan, tapi bisa kelemahan ya kelemahan. Ya kan? Pak Jokowi gimana? Jokowi baik. Gue belum ngeliat ada kelemahan dia sih. Dinasti politik segala macam lu nggak anggap sebuah kelemahan? Dia sama Dinasti anaknya. di mananya Ri? Coba kalau gue boleh tahu. Wapres Gibran. Wapres itu kan bukan dia yang minta Ri, orang yang minta Ri. Agak cara mandangnya gimana kita? Itu katanya disantet Pak Jokowi. Kayaknya ilmu santetnya kayak kurang teruji, friend. Kalau gitu. Karena yang gue tau kalau disantet, friend, dalamnya ada paku-paku atau apa ya kan nggak ada. Tapi lebih pada itu sih, Ri. Ya semua kata-kata miring. Bukannya gue pembela Jokowi atau apa ya. Tentang narasi aja sih yang gue sedikit agak kayak lu bilang tadi, dinasti. Dinasti dari mana? Punya partai kagak. Terus yang anaknya jadi presiden ya itu orang yang minta. Jadi ya kalau emang gua nggak paham, coba kasih paham. Oke. Prabowo. Jangan kekurangannya kan belum selesai. Lu melihat Prabowo ini 5 tahun ke depan akan bahagia nggak dia jadi presiden? Wah, semua orang pasti ngarepin dia bahagia, friend. Ketika pemimpin kita bahagia, kita semua, kalaupun nggak dapat bahagia, minimal nggak dapat inilah kena bala gitu, friend. Menurut lu bahagia nggak dia? Mancing lu kayak almarhum Mama Loren, gue disuruh menerawang nih, friend. Bukan dari yang lu amatin aja, empiris ini, bukan menerawang. Enggak lah. Kan kita nggak bicara kekurangan karena belum selesai, ya kan? Ujiannya belum cukup. Kita lihat Pak Prabowo ini bahagia atau enggak? Kan lu dari tadi ngomongnya fun terus. Oke, ketika kita ngomong fun, emang nggak fun ini, friend. Ketika lu ngomong gemoy, ya itu alat propaganda medianya dia ketika pemilihan. Tapi apakah dia selalu joget-joget terus juga? Enggak juga ternyata kan. Ada durasinya jogetnya dia kan.
Kenapa waktu di DPR pada joget-joget dia nggak joget? Iya. Ngomongnya kan bisa begitu, tapi kan maksud gue adalah ya waktu 98 kan sosok Prabowo ini ada juga di pusaran. Semoga di 2025 bukan di pusarannya dia kalaupun terjadi apa-apa. 2009. Ya 2005 sekarang bang. ya sekarang dan ke depan kan belum kelar juga lu bilang. Oh iya benar. 2025. Maksudnya gimana tuh? Ya kita harapin yang terbaik. Enggak, lu bahagia nggak dia menurut lu? Bukan Kenapa harapan. harus tergantung gua, friend? Maksudnya gini, Ri. Gue nggak tergantung lu, gue mau minta pendapat lu. Gua pendapat gua ketika di 98 dia ada di pusaran. Bahagia nggak dia waktu itu? Kan lu udah bisa baca sejarah literasi yang terjadi. 98 gimana? Ya semoga nggak terjadi juga di 2025 ini. Enggak lah harusnya. Ya kan gue bilang tadi. Kalimat gue kayak udah sangat terperinci. Tapi menurut lu apa yang akan bikin Prabowo akan menjadi happy presiden? Nah ini harapan gua bisa jadi harapan lu nih, friend ya. Menurut lu. Oke. Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia gak suka bola kayaknya. Gak suka bola. Sukanya berkuda. Orang politik nggak suka apapun juga bisa. Jadi suka apapun, friend. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast yang gak ada isinya ini. Sampai jumpa. Dah.